Pertama, BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Pelayanan beserta jajaran direksi dan juga Direktur Strategis dan Teknologi Informasi dan BPJS Ketenagakerjaan Bapak Sumarjono juga sudah bergabung. Terima kasih. Dan hari ini juga telah bergabung penanggap yang mungkin nama-nama dan wajahnya sudah kita lihat bersama-sama di flyer, di email, dan di pengumuman-pengumuman seputar acara. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Immanuel Melkiades Lakalena. Selamat pagi, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Hayani Rumondang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Bapak Made Arya Wijaya. Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank IKNB OJK, Bapak Moh Ihsanuddin. Dewan Jaminan Sosial Nasional, Bapak Paulus Agung Pambudi. Dari Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Laude Ida. Dan nantinya akan bertindak sebagai moderator Ibu Dina Prapto Raharja PhD. Saya pagi hari ini juga ingin menyapa kepada kementerian lembaga yang telah hadir, perwakilan jaminan sosial di luar negeri, perwakilan HRD perusahaan, mitra perbankan atau mitra investasi, perwakilan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja BP Jam Sostek, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, rekan-rekan media yang telah hadir, terima kasih untuk kehadirannya, peserta BP Jam Sostek dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara webinar pelayanan tanpa kontak fisik one to many di era new normal BP Jam Sostek. Saya mau minta tepuk tangan, tapi sepertinya suaranya juga saya takut tidak kedengeran. Kalau begitu saya ganti dengan saya mohon amin sekencang-kencangnya, dalam hati juga boleh. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai dan juga pastinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mengawali acara kita di pagi hari ini, mari bersama-sama kita simak opening speech yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas BP Jam Sostek, Bapak Guntur Wicaksono, disilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Selamat datang di webinar BP Jam Sostek pelayanan tanpa kontak fisik one to many di era new normal. Pertama tentu saya ingin menyapa tamu kehormatan kita sebagai penanggap utama, yaitu Bapak Immanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Hayani Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Bapak Laude Ida dari Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Paulus Agung Pambudi, anggota DJSN Republik Indonesia, Bapak Made Arya Wijaya, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dari Kementerian Keuangan, Bapak Muhammad Ihsanuddin, Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas yang hadir, jajaran direksi, para Deputi Direktur, Kepala Kantor Cabang, BP Jam Sostek Indonesia, dan seluruh peserta yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang jumlahnya sudah 4.000-an ini partisipan. Marilah kita mengawali acara ini dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kesehatan yang diberikan kepada kita dalam kondisi yang tidak kondusif, saya kira. Bapak Ibu sekalian, webinar ini merupakan ajang presentasi dan diskusi, tentunya juga sekalian memberikan sosialisasi kepada para peserta akan adanya satu inovasi terhadap perbaikan pelayanan yang telah diimplementasikan dalam beberapa waktu yang lalu untuk beberapa kantor yang menjadi pilihan. Karena tentu ini merupakan tuntutan dari PSBB, work from home, dan berbagai aturan mengenai protokol COVID-19 yang telah merubah cara kita bersosialisasi dan bekerja. Bapak Ibu sekalian, sejak Dewan Pengawas bertugas di tahun 2016, pelayanan menjadi perhatian kami.
Hal ini tentu sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menjadi pelayanan ini menjadi proses yang dibutuhkan oleh para peserta tentunya. Salah satunya adalah kami membentuk satu komite khusus untuk pelayanan, yaitu Komite Pelayanan dan Perluasan Kepesertaan, yang juga diketuai oleh Dewan Pengawas dari unsur pekerja, karena kita anggap bisa merefleksikan bagaimana mewakili suara-suara peserta. Kemudian juga kami melihat pelayanan sangat krusial, karena memang pelayanan ini di BP Jam Sostek melayani orang yang sedang susah, dan gampang. Mereka datang ke kantor, tentu dengan harapan ada kenyamanan, kepastian, dan tentu bagi kita sendiri juga harus bisa mengendalikan fraud tentunya, karena pelayanan merupakan refleksi dari end proses tadi yang saya katakan jaminan sosial. Banyak produk-produk yang baik dengan pelayanan yang jelek juga membuat risiko image satu lembaga hancur. Tapi sebaliknya, dengan pelayanan yang baik, program-programnya juga dirasakan, akhirnya orang mencintai. Sebagai contoh misalnya di unit lain Pegadaian, itu kita dulu nggak tahu, sekarang menjadi booming semua orang menuju Pegadaian. Beberapa saran Dewas dalam pelayanan BP Jam Sostek ini, yang pertama tentu kita mendorong direksi untuk mengadopsi undang-undang tentang pelayanan publik, Undang-Undang 25 tahun 2009, semaksimal mungkin diterapkan di setiap kantor cabang pelayanan kita, dan alhamdulillah ini sudah kelihatan progresnya. Kemudian juga mengevaluasi kantor cabang pembantu yang usianya belum lama, ya itu kurang lebih 3-4 tahunan, itu perlu kita lihat lagi distribusi lokasinya, kemudian juga kapasitas personilnya, kemudian juga tentu kinerjanya, apakah memang cukup dengan SDM tersebut atau perlu ditambah atau perlu direlokasi. Kemudian juga kita terhadap Service Point Office (SPO) yang merupakan bekerjasama dengan mitra kita perbankan dan juga berkembang lagi menjadi unit layanan. Ini juga bagian daripada rekomendasi kami untuk sebisa mungkin bahwa BP Jam Sostek bisa melayani seluruh kabupaten kota di Indonesia. Jadi tidak ada diskriminasi bagi pekerja untuk melakukan pendaftaran maupun klaim di Indonesia. Alhamdulillah hampir mencapai seluruh kabupaten kota, mungkin beberapa yang masih BRI saja sudah tidak ada, barangkali ini agak sulit juga. Peserta yang terhormat, kita sekarang merasakan kondisi ekonomi kita memang belum membaik, bukan global belum membaik. Kita dengar, kita lihat banyak perusahaan multinasional, nasional yang mulai merumahkan karyawannya, bahkan PHK dan belum tikar. Tentu ini karena ketakutan utamanya terhadap COVID-19 ini, yang memang penyakit yang dengan transmisi yang cepat dan bisa terjadi di setiap kerumunan-kerumunan. Tentu kondisi ekonomi ini mempengaruhi juga BP Jam Sostek, di mana kita lihat mulai bulan Mei kita rasakan pendapatan klaim JHT semakin meningkat. Bahkan Pak Direktur Utama waktu itu survei ke lapangan melaporkan sekitar 4 kali lebih peningkatan di beberapa titik klaim ini. Tentu ini harus kita sikapi dengan situasi protokol yang ketat ini, bagaimana BP Jam Sostek bisa bereaksi terhadap ini. Memang di awal-awal kami merasa kena shock, ya. Begitu mulai PSBB hanya dibuka pelayanan online, dan hanya Dropbox. Banyak orang berhubungan. Saya ditanyain, Pak ini bagaimana? Dropbox-nya nggak jelas nih, satunya pun nggak tahu. Waduh, ini juga menjadi cambuk bagi kita. Kita bisa melihat refleksi di Ombudsman bahwa pelayanan kita turun saat ini. Nah, inilah yang kemudian terus memacu Jam Sostek untuk bagaimana memikirkan, berinovasi agar protokol kesehatan COVID itu masih bisa diterapkan tanpa mengurangi kehati-hatian pelayanan, portabilitas, dan tetap governance, sehingga terhindar dari risiko error dan fraud.
Hari ini tentu nanti kita akan mendengarkan presentasi dari direksi terkait mengenai apa yang disebut one to many, yang tentunya kita juga bisa kembangkan di masa mendatang, walaupun COVID ini misalnya sudah tidak ada, karena ini tentu mempunyai dampak yang bagus sekali. Tetapi memang inisiatif ini masih perlu mendapat masukan melalui webinar ini, apa yang kurang, dan memang kami terus dorong bahwa pelayanan itu harus ada online dan offline. Peserta kita, pekerja kita itu sangat diverse. Ada yang punya HP bagus, ada yang mungkin HP-nya masih jadul. Jadi pelayanan offline apapun masih harus ada. Kita bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, setelah lockdown itu di kantor cabang Depok, kalau nggak salah, terjadi antrian yang sangat panjang. Ini karena salah satunya adalah diumumkannya offline, mulai dibuka. Nah, jadi memang peserta itu ada jiwa lebih mantapnya juga kalau datang. Jadi bagaimanapun ini harus dihati dan tidak boleh disampingkan. Bahkan saya kira one to many ini menjadi salah satu alternatif, nanti kita diskusikan, tapi kedepannya memang harus banyak perbaikan dan lebih bagus lagi kedepannya. Kita di back office juga sudah mulai less paper, bahkan paperless dengan digital. Kalau kualitas datanya lebih baik, saya kira akan lebih efektif dan efisien dan nyaman bagi peserta. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, pengantar kami. Selamat mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan masukan Bapak Ibu sekalian kepada depannya. Demikian, sekali lagi terima kasih. Kami akhiri sambutan kami. Selamat webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dewan Pengawas BPJAM Sostek, Bapak Guntur Wicaksono, untuk opening speech di pagi hari ini. Sedikit bercerita, Bapak Ibu, tadi Bapak Ketua Dewas menyebutkan COVID-19. Tahun 2020 ini jadi tahun yang boleh dibilang cukup berat. Indonesia menjadi salah satu negara yang positif virus corona 19, dan di awal Maret kemarin, kalau saya tidak salah ingat, tanggal 2 Maret 2020, pemerintah pertama kali mengumumkan kasus pertama. Dan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk 19, yang kalau boleh dibilang menjadi sebuah kebiasaan baru untuk kita semua. Physical distancing, kita jadi lebih aware dengan yang namanya kebersihan, dan yang paling penting juga adalah ada banyak hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak terbiasa kita lakukan, harus kita lakukan, atau boleh dibilang sekarang kita sebut sebagai new normal. Hal ini juga dilakukan oleh banyak sekali badan hukum publik atau kantor layanan masyarakat, salah satunya adalah BPJAM Sostek, yang juga pastinya banyak perubahan di dalamnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau di masa normal sebelumnya, kita mengenal BPJAM Sostek itu sangat gencar dengan sebutan atau mungkin jargon pelayanan prima. Itu dulu, normal. Dengan era new normal, ada tanda tanya yang sangat besar yang kita sama-sama mau tahu seperti apa pelayanan BPJAM Sostek, dan kalau kita lihat dari judul webinar ini sendiri adalah pelayanan tanpa kontak fisik one to many di era new normal. Apakah sistem ini akan memberikan pelayanan maksimal, prima dengan kondisi normal seperti ini? Ini akan menjadi pembahasan penting hari ini bersama dengan pembicara-pembicara dan juga pastinya penanggap yang telah hadir bersama kita yang akan dipimpin atau dimoderatori oleh moderator handal yang juga sudah hadir. Sebelum saya undang, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah seorang associate profesor, seorang dosen, penulis, dan diplomat di bidang ekonomi politik. Beliau adalah seorang akademisi dengan pengalaman yang sangat luas dalam bidang kebijakan publik dan hubungan internasional. Beliau menyelesaikan pendidikan Doctor of Philosophy dan Master of Arts di Ohio State University, Amerika Serikat, dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia.
Saya langsung saja mempersilahkan kepada moderator untuk hadir bersama kita, Ibu Dina Prapto Raharja, PhD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Haji. Apa kabar? Terima kasih Ibu ya. sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Udah sarapan? Udah dong. Udah, Harus siap semangat dong ya, artinya siap ya. Siap. Pertanyaan sepertinya sudah ada banyak sekali, tadi sempat sedikit bincang-bincang dengan segala macam gambaran pertanyaan untuk mencari tahu seperti apa pelayanan BP Jam Sostek normal ini, dan mungkin para pembicara juga sudah sangat siap untuk memaparkan semua hal-hal atau informasi yang akan disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pekerja tentang pelayanan di era new normal BP Jam Sostek. Langsung saja saya serahkan ke Ibu Dina, disilahkan. Terima kasih Pak Haji. Bapak Agus Susanto yang kami hormati, Direktur Utama BP Jam Sostek, Bapak Krisna Syarif, Direktur Pelayanan, dan Bapak Sumarjono, Direktur Rencana Strategis dan Teknologi Informasi, beserta Bapak Guntur Wicaksono, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, beserta jajaran anggotanya, para pimpinan lembaga yang diundang hadir dalam acara hari ini, peserta webinar yang kami hormati, pelayanan publik tanpa kontak fisik, one to many di era new normal. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas berkat Tuhan kita semua bisa berkumpul hari ini. Sebagian dari kita bahkan reuni ya, sudah tahunan kita nggak jumpa, ternyata bisa berjumpa lagi. Kita ingin mendengarkan lebih lanjut apa yang tadi disebutkan oleh Pak Guntur. Menarik bahwa Dewan Pengawas mengamati dengan tertib apa saja yang sudah dikerjakan dan berubah di BPJS Ketenagakerjaan sejalan dengan terjadinya pandemi. Tentu tidak mudah buat kita semua. Sudah rajin menabung di BPJS Ketenagakerjaan atau perusahaan yang sudah tertib ikut menjamin pekerjanya, tentu ingin tahu apakah layanan yang ada sekarang itu cukup nyaman dan ada tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mungkin nggak semua orang ya sudah terbiasa dengan teknologi digital. Dan tentu saja patuhan terhadap protokol kesehatan ini jadi hal yang penting. Untuk itu, saya juga ingin sekali mendengar keynote speech dari Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Agus Susanto, yang akan menyampaikan kepada kita semua tentang era baru pelayanan publik tanpa kontak. Monggo Pak Agus Susanto, kami silakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mbak Dina. Saya ingin menyapa beberapa tamu dan peserta kita yang terhormat Ketua dan anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, moderator, Bapak Ibu, para pembicara, dan Bapak Ibu tamu kehormatan sebagai penangkap. Mohon maaf tidak kami sebut satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat untuk menyingkat waktu. Para pimpinan kementerian lembaga, para pimpinan yang mewakili institusi, organisasi masing-masing, para hadirin baik yang hadir di ruang virtual ini maupun yang sekarang menonton di channel YouTube. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami banggakan, dan seluruh hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami dari BP Jam Sostek untuk memperkenalkan era baru pelayanan publik yang dilakukan oleh BP Jam Sostek dengan melakukan layanan tanpa kontak fisik atau kita meniadakan kontak fisik, dan juga melalui skema permodelan baru yang kami beri nama atau sebut one to many. Skema layanan baru ini adalah sebagai sebuah jawaban untuk merespon impact dari coronavirus terhadap lembaga publik seperti BP Jam Sostek, dan juga mungkin saya yakin juga berimpact pada lembaga publik yang lain serta institusi yang lain. Dan saya kira kita selama 4 bulan ini sama-sama berada dalam suasana penuh keprihatinan,
Namun demikian, janganlah ini digunakan sebagai obstacle atau kendala kita untuk melakukan berbagai kegiatan. Namun, marilah kita gunakan sebagai momentum untuk berubah, untuk berbenah, bahkan untuk mungkin melakukan perubahan haluan yang dramatikal, baik itu di dalam kita mengelola organisasi, mengelola institusi, atau mengelola bisnis kita. Mungkin saat ini bisnis atau pengelola institusi tidak cocok dengan kondisi yang sekarang, saatnya lah, inilah kita gunakan momentum untuk kita merubah sebuah haluan untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan kenormalan baru. Pada saat ini ada beberapa challenge yang kita hadapi. Pertama adalah terkait dengan isu kesehatan dan penerapan protokol, bagaimana kita bisa memastikan bahwa protokol kesehatan diterapkan, dijalankan dengan disiplin, dengan benar. Kemudian isu yang kedua yang terkait dengan kecepatan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari organisasi ataupun institusi atau organisasi yang masing-masing kita lakukan. Saat inilah kita harus berbenah, harus beradaptasi. Mungkin kita harus melakukan suatu perubahan haluan di saat-saat seperti ini yang kita lakukan. Dan pada kesempatan ini BPJS Ketenagakerjaan juga membuat sebuah adaptasi. Kita memperkenalkan sebuah era baru pelayanan. Pelayanan baru ini mulai kita terapkan di bulan Maret. Ya, kita bertahap Maret, April, kemudian Mei, dan saat ini sudah kita implementasikan di seluruh cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Indonesia, terutama yang memiliki ruang-ruang yang memadai untuk menerapkan pelayanan one to many. Dan yang cukup menggembirakan bahwa ini dibangun oleh internal BPJS Ketenagakerjaan sendiri, baik mulai dari infrastruktur teknologi dan sebagainya. Kita melakukan sebuah alih teknologi, kita melakukan enhancement kapasitas dan juga kapabilitas dari teman-teman di teknologi, sehingga ini bisa kita implementasikan di BPJS Ketenagakerjaan. Kami mencoba untuk melakukan benchmarking. Saya hampir setiap hari ini menengok jendela dunia dari kamar saya, dari rumah saya, dengan mengikuti webinar online atau seminar online dari berbagai dunia, ya, berbagai negara. Ya, khususnya memang kami fokus kepada pelayanan publik yang terkait dengan jaminan sosial. Ini kita ingin melihat bagaimana atmosfer pelayanan di negara-negara lain dan bagaimana dinamika pelayanan jaminan sosial di negara lain. Nah, ini pada kesempatan inilah kami ingin berbagi pengalaman tentang tren atau layanan publik di berbagai negara, khususnya kami membatasi lingkup kepada jaminan sosial. Setelah kita melihat wajah pelayanan jaminan sosial di berbagai negara, ternyata hampir sama, ada peningkatan pelayanan. Ini terutama jaminan sosial yang menangani untuk jaminan hari tua atau provident fund. Ada peningkatan pelayanan yang luar biasa. Dan ternyata ini tidak hanya dialami oleh negara-negara maju, tetapi juga negara-negara yang sedang berkembang. Kita tahu negara maju dengan literasi teknologi yang sudah memadai, tetapi kenapa masih juga banyak terdapat antrian secara manual. Mereka berbondong-bondong datang ke cabang-cabang. Ini menggambarkan bahwa ternyata pada saat seperti ini, kondisi seperti ini tidak cukup diselesaikan dengan teknologi, tetapi harus ada sebuah terobosan, ya, dan sebuah cara-cara baru, cara-cara yang berbeda untuk menangani ini. Nah, dari pengalaman inilah kita akhirnya mencoba menggali pelayanan baru
di BP Jam Sostek, ya, karena kita memahami bahwa literasi teknologi masyarakat kita, ya, kemudian juga kondisi geografis dan sebagainya, ini kita come up dengan sebuah baru yang kami lihat dari berbagai atau kita perbandingkan dengan berbagai pelayanan yang ada di beberapa negara. Nah, setelah kita lakukan perbandingan dari berbagai layanan publik di berbagai negara, tidak hanya kami melihat untuk di jaminan sosial, kami juga melihat juga apa yang terjadi di beberapa airport, ya, layanan publik yang lain. Nah, ada beberapa key strategic commitment yang dilakukan oleh masing-masing lembaga layanan publik tersebut, masing-masing institusi tersebut. Di antaranya adalah melakukan exploit different innovation, ya, masing-masing membuat sebuah inovasi baru, ya. Tetapi pada dasarnya yang dilakukan tidak lain adalah yang pertama melakukan adapting dan building organization capability. Ya, mereka semua menyadari bahwa saat ini harus melakukan adaptasi dan juga untuk peningkatan kapabilitas organisasi. Baik itu melalui mulai dari people-nya, ya, dari people ini bangun karakter, kemudian juga kompetensinya, literasi atau keterbukaan terhadap wawasan, ya, kemudian juga merelokasi people-nya, dan juga terkait dengan bisnis proses, ya, kemudian dan juga terkait dengan infrastruktur pendukung operasional. Dan yang kedua, masing-masing organisasi juga melakukan enhancing capacity dan service quality. Mereka juga menemukan atau mencari beberapa cara, baik itu dilakukan dengan mediasi atau moderasi dengan teknologi, ataupun mereka melakukan mengeksplor dynamic dan challenge innovation yang masing-masing ada. Dan yang ketiga adalah masing-masing juga menerapkan sebuah pendekatan untuk melakukan reducing personal interaction, ya, bahkan menerapkan beberapa pengurangan atau bahkan meniadakan kontak fisik. Ya, saya kira ini juga dilakukan di negara kita. Sekarang kita coba melihat bagaimana dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh BP Jam Sostek. Itu kita juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh institusi-institusi global. Kita melakukan adapting, kita melakukan building organization capability, seluruh proses elemen dari organisasi ini kita kaji, kita lihat, kita sesuaikan, dan kita benahi. Kemudian juga kita BPJS Ketenagakerjaan melakukan enhancement capability dan juga capacity untuk pelayanan kita, dan kita lakukan reducing personal interaction, bahkan ini kita lakukan secara penyediaan kontak fisik. Layanan yang kita lakukan ini berbeda dengan layanan yang lain, ya, kami coba perbandingkan dengan institusi jaminan sosial di beberapa negara. Kita come up dengan sebuah cara baru, sebuah permodelan baru, sebuah kebaruan pelayanan, yaitu yang pertama adalah melakukan peniadaan kontak fisik, ya, di mana ini kita lakukan baik secara online ataupun secara offline. Ya, kita menyadari, belajar dari beberapa negara yang sangat maju pun tidak cukup dilakukan pelayanannya dengan online, masih membutuhkan pelayanan offline, sehingga kita lakukan hybrid
pelayanan kita dengan secara pelayanan tanpa kontak fisik, baik itu online maupun online. Kemudian pelayanan secara online ini dilakukan oleh peserta kita, bisa dari rumah atau dari manapun, tanpa batas wilayah dan waktu, end-to-end proses semuanya dilakukan secara online. Dan yang secara offline, yang kita hybrid adalah kita menyadari mungkin tidak semua peserta kita atau stakeholder kita bisa mengakses kanal-kanal online kita, sehingga kita sediakan kanal offline. Tetapi kanal offline tersebut kita layani secara online, jadi bermuara kembali kepada sebuah teknologi berbasis online. Nah, ini kanal online ini offline ini kita lakukan melalui cabang-cabang, jadi para peserta ataupun dari stakeholder kita yang ada kendala, kesulitan, atau tidak bisa melakukan akses di kanal-kanal internet kita, kanal-kanal online kita, kami persilahkan untuk datang ke seluruh cabang kami di tempat-tempat terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan layani di kantor-kantor cabang kami, ada hal yang berbeda dengan cara pelayanan yang lama, karena cara pelayanan lama adalah berbasis fisik, dilayani dengan face-to-face, satu persatu. Saat ini kami tidak melakukan pelayanan satu persatu, tidak melakukan pelayanan secara interaksi tatap muka face-to-face, tetapi ini dimediasi dan dimoderasi oleh teknologi. Kami menggunakan dan memberdayakan sebuah teknologi. Ya, teknologi ini kita bangun in-house dan kita juga padukan dengan teknologi yang tersedia di market, menghasilkan sebuah layanan tanpa kontak fisik one to many, di mana peserta ini jika datang di cabang-cabang kami tidak ketemu dengan karyawan kami, tapi akan ketemu dengan bilik-bilik atau layar-layar monitor yang mereka akan melakukan pelayanan, wawancara dan sebagainya, semuanya dipandu di situ. Dan kami melihat dan kami bersyukur bahwa seluruh peserta yang hadir, yang datang, bisa melakukan hal ini dengan secara mandiri, tanpa bantuan siapapun. Beberapa waktu yang lalu kami coba untuk melakukan peninjauan ke cabang-cabang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga DKI Jakarta, Banten, Tangerang. Alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik, namun kami belum cukup puas. Ini adalah baru awal, bukan suatu akhir, tetapi akan kita lakukan perbaikan terus-menerus. Kita terapkan sebuah continuous improvement commitment. Jadi saya kira untuk berbenah, untuk kita membuat sebuah inovasi, tidak ada endingnya, endless. Jadi ini akan kita lakukan secara terus-menerus. Nah, inilah sebuah permodelan baru dari sistem pelayanan BP Jamsostek, yang mana ini adalah sesuatu yang baru dari sebelumnya, yang mana yang sebelumnya kita berbasis pada pelayanan pertemuan fisik satu persatu, tetapi ini sekarang kita lakukan dengan pelayanan tanpa kontak fisik, dimediasi dan dimoderasi oleh sebuah teknologi. Dan one to many ini maksudnya satu customer atau customer service kami yang semula melayani satu-satu, ini dilayani secara bersama-sama. Jadi satu customer service kami akan melayani lebih dari satu. Ya, rata-rata mereka melayani antara 4-5 orang sekaligus pada waktu bersamaan. Ya, kira kalau satu customer service bisa melayani 4, 5, 6 orang dalam waktu bersamaan, kalau kita memiliki 5 customer service, maka dalam waktu yang bersamaan customer service kami bisa melayani sekitar 30 orang secara bersama-sama. Artinya apa? Secara theoretical
ada peningkatan pelayanan 4 sampai 6 kali lipat secara teoretikal. Tetapi tentu prakteknya ini harus menyesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing, harus istirahat dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik di seluruh cabang-cabang kami di seluruh Indonesia. Harapan kami mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini baik itu mengelola usaha sendiri-sendiri ataupun bekerja di institusi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah wacana untuk bagaimana kita menggunakan momentum saat ini untuk berbenah dan untuk merubah haluan kita menyesuaikan kondisi terkini, kondisi yang ada saat ini di tengah kenormalan baru. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir, yang berkenan join, yang berkenan untuk menonton webinar ini dari melalui streaming YouTube kita, dan khususnya kepada para tamu kehormatan kita yang telah berkenan untuk ikut berbagi pandangan dalam rangka untuk proses perbaikan di kemudian hari. Kami menyadari bahwa ini hal yang baru, harus banyak mendapatkan masukan, dan kita sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan itu untuk kita bisa berbuat lebih baik yang bisa kita keluarkan kepada siapapun yang mengelola kegiatan bisnis ataupun organisasi di negeri ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan. Marilah kita sama-sama menjaga hati dan pikiran agar terus berpikir positif, agar terus memancarkan energi yang positif, dan juga terus dan tetap semangat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Dirut BP Jamsostek. Saat ini kita sekarang akan beralih pada video tentang kemudahan klaim menggunakan platform lapak asik dan one-to-many services. Silakan. Dalam mencegah penyebaran COVID-19 melalui social dan physical distancing, BP Jamsostek telah menyediakan berbagai kanal klaim yang dapat digunakan oleh peserta melalui protokol layanan tanpa kontak fisik atau lapak asik yang terdiri dari kanal online, offline, dan kolektif. Peserta dapat memanfaatkan kanal online dengan mengakses antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk dapat dilayani di kantor cabang BP Jamsostek di seluruh Indonesia. Selain itu, pada pelayanan offline, setiap petugas Customer Service Officer atau CSO dapat melayani 4 sampai dengan 6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Metode pelayanan ini disebut one-to-many. Peserta dihadapkan pada aplikasi video conference yang sudah terhubung dengan CSO untuk dilayani secara bersamaan. Peserta diarahkan untuk menunjukkan setiap berkas klaim melalui webcam. Selanjutnya, CSO akan melakukan verifikasi kepada setiap peserta dalam satu sesi secara bergantian. Saat ini di kantor cabang BP Jamsostek seluruh Indonesia telah mengimplementasikan pelayanan yang mengedepankan protokol kesehatan pada pelayanan offline. Metode one-to-many untuk kantor yang memiliki ruang memadai, dan metode one-on-one untuk kantor yang memiliki ruangan kecil dengan tetap memperhatikan physical distancing. Untuk pelayanan BPJS secara online ini menurut saya lebih baik karena dia lebih cepat dan tidak melakukan kontak fisik.
Pelayanan di sini ya alhamdulillah bisa membantu meskipun nggak ketemu langsung sama customer service-nya. Lebih bagus yang sekarang ini, selain nggak ketemu dan kontak fisik dengan CS, di sini itu nyaman banget. Terus prosesnya juga lebih cepat, ngantrinya juga nggak panjang. Pelayanannya juga jadi jauh lebih singkat daripada kita harus melayani satu persatu. Peserta tidak ada kontak langsung dengan para petugas gitu, jadi lebih aman. Klaimnya lebih cepat karena dalam satu panggilan kita bisa memproses 3-5 dokumen sekaligus. Dalam mencegah penyebaran COVID-19 melalui social dan physical distancing, BP Jam Sostek telah menyediakan berbagai kanal klaim yang dapat digunakan oleh peserta melalui protokol layanan tanpa kontak fisik atau lapak asik yang terdiri dari kanal online, offline. Dalam mencegah penyebaran COVID-19 melalui social dan physical distancing, BP Jam Sostek telah menyediakan berbagai kanal klaim yang dapat digunakan oleh peserta melalui protokol layanan tanpa kontak fisik atau lapak asik yang terdiri dari kanal online, offline, dan kolektif. Peserta dapat memanfaatkan kanal online dengan mengakses antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk dapat dilayani di kantor cabang BP Jam Sostek di seluruh Indonesia. Selain itu, pada pelayanan offline, setiap petugas Customer Service Officer atau CSO dapat melayani 4 sampai dengan 6 orang sekaligus dalam waktu bersamaan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Metode pelayanan ini disebut one to many. Peserta dihadapkan pada aplikasi video conference yang sudah terhubung dengan CSO untuk dilayani secara bersamaan. Peserta diarahkan untuk menunjukkan setiap berkas klaim melalui webcam. Selanjutnya, CSO akan melakukan verifikasi kepada setiap peserta dalam satu sesi secara bergantian. Saat ini di kantor cabang BP Jam Sostek seluruh Indonesia telah mengimplementasikan pelayanan yang mengedepankan protokol kesehatan pada pelayanan offline. Metode one to many untuk kantor yang memiliki ruang memadai dan metode one-on-one untuk kantor yang memiliki ruangan kecil dengan tetap memperhatikan physical distancing. Untuk pelayanan BPJS secara online ini menurut saya lebih baik karena dia lebih cepat dan tidak melakukan kontak fisik. Pelayanan di sini ya alhamdulillah bisa membantu meskipun nggak ketemu langsung sama customer service-nya. Lebih bagus yang sekarang ini, selain nggak ketemu dan kontak fisik dengan CS, di sini itu nyaman banget. Terus prosesnya juga lebih cepat, ngantrinya juga nggak panjang. Pelayanannya juga jadi jauh lebih singkat daripada kita harus melayani satu persatu. Peserta tidak ada kontak langsung dengan para petugas gitu, jadi lebih aman. Klaimnya lebih cepat karena dalam satu panggilan kita bisa memproses 3-5 dokumen sekaligus. Luar biasa, kita ikut gembira ya bahwa Pak Dirut juga mengakui bahkan ini saat sulit, saat pandemik, tapi justru momentum untuk berbenah, itu bahasa beliau tadi ya. Harus cepat beradaptasi, harus cepat melakukan pembenahan. Jadi orientasinya harus mudah peserta. Sebenarnya prinsip jaminan sosial itu pada umumnya kan supaya masyarakat tidak lagi merasa sendirian ketika mereka berhadapan dengan siklus kehidupan yang memang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mungkin sebagian dari kita juga ada yang kehilangan pekerjaan ya karena kondisi COVID ini. Maka kita perlu melihat apa yang kira-kira bisa dimudahkan jalannya oleh instansi yang selama ini sudah kita percaya, BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu saya kira pembicara berikutnya menjadi sangat penting ini. Sekarang peserta BPJS sudah 52,63 juta. Nah, peserta dan angkanya terus bertambah. Saya lihat di sini catatannya ada yang dari bank, ada yang dari rumah sakit,
ada yang dari perusahaan-perusahaan, kementerian, kedutaan besar, bahkan yang mengurus pekerja migran Indonesia di luar negeri, perwakilan Pemda, dan tentu saja dosen, dan juga mungkin para pemerhati serikat pekerja, asosiasi-asosiasi dana pensiun juga ikut hadir di sini. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Jadi kalau semua bisa ikut dan memberi masukan, nanti ada kanal tadi yang sudah disediakan untuk semua ikut menyampaikan pandangannya. Tim kami di sini ikut mencatat lalu mengoper pertanyaannya kepada saya nanti untuk dibacakan di bagiannya nanti. Dan saat nanti kita selesai dengan 2 orang lagi pembicara kita, saya juga akan menyilahkan para penanggap, tamu-tamu BPJS Ketenagakerjaan dari Komisi 9, dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dari OJK, Dewan Jaminan Sosial Nasional, serta Ombudsman RI juga untuk memberikan tanggapan sekitar 5-7 menit masing-masing. Nah, Pak Krisna, Anda ada di garis terdepan ini untuk pelayanan. Apa sih yang sudah disiapkan oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengimplementasikan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirut? Silakan Pak Krisna untuk poin-poinnya. Terima kasih Bu Dina Prapto. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi semua yang hadir di dalam event yang sangat penting ini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penanggap kami di acara ini, Bapak Immanuel Lakalena sebagai Wakil Ketua Komisi 9. Turut hadir di sini Ibu Dirjen dari Kemenaker, Ibu Hayani Rumondan. Juga turut hadir Bapak Made Aryawijaya dari Kementerian Keuangan. Terima kasih kehadirannya juga tamu kami yang terhormat Bapak Ihsanuddin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, juga dari Dewan Jaminan Sosial Bapak Paulus, dan dari Ombudsman Bapak Laude. Dan tentunya Bapak Ibu semua dari 10 negara yang hadir di event ini, merupakan suatu kehormatan bisa bertemu secara langsung, walaupun mungkin kita melalui online ya. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dina ada lebih dari 5.200 dan belum juga itu termasuk yang ada 2.600 melalui YouTube streaming ya. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua dan juga Bapak Dirut adalah bagaimana pelayanan publik di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin ini sangat penting ya, karena kita sekarang sudah di bulan Juli, kita sudah mengalami 4 bulan masa pandemi COVID. Nah, ini mungkin menjadi suatu tantangan bagi kita, bagaimana kita memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tadi kita sudah melihat bagaimana keluhan-keluhan masyarakat. Ini merupakan suatu tantangan sebetulnya. Jadi kalau kita nanti dapat di slide yang berikutnya, sebenarnya yang kita ingin sampaikan apa yang sudah kita lakukan ini yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi. Jadi ini dampak terhadap pelayanan memang ini sangat luar biasa. Kita melihat terjadinya potensi putus kontrak ataupun ter-PHK pada tenaga kerja. Tentunya ini yang harus kita antisipasi menjadi tantangan kami memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tercatat sampai saat ini mungkin Ibu Dina, Bapak Ibu semua, kita kan semua tahu ya bagaimana potensi ledakan sampai dengan 5 juta itu data yang disebutkan oleh Apindo. Kita data di sini berdasarkan sumber dari Kemenaker memang tercatat 3 juta. Nah, jadi kita semua pasti pernah mengalami pelayanan publik, apakah itu yang disebut pelayanan mendapatkan kartu identitas, pelayanan di bandara, dan sebagainya. Nah, kita sebagai organ dari badan kelembagaan, kita tidak ingin ketinggalan dalam hal memberikan perubahan kebaikan dalam hal kebaruan-kebaruan terhadap pelayanan publik itu sendiri. Jadi yang paling penting di sini adalah apa sih yang sudah kita dapatkan di dalam informasi ataupun pelayanan publik itu sendiri. Perlu diingat bahwa kita punya acuan pelaksanaan teknis, ada dasar hukumnya, yaitu ada Undang-Undang Nomor 25, ada PP tahun 96, ada Permen dari
dari Permenpan RB ini menjadi acuan kita bagaimana kita memberikan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Tadi disebutkan kita pernah punya pengalaman. Nah, sekarang kita kembalikan kepada audiens yang hadir di sini. Kita pernah punya pengalaman dengan kartu identitas. Tentunya kita harus paham juga bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan itu juga bagian daripada konsep negara hadir memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada peserta. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum punya, inilah saatnya kita mungkin memahami perlunya perlindungan. Kita sering sekali mendengarkan banyak sekali resiko kejadian alam, mulai dari bencana alam tsunami. Kita sekarang membutuhkan jaminan sosial pada saat pandemi ini. Nah, latar belakang seperti itu, di mana pada saat kejadian-kejadian itu, ini banyak fakta yang menyebutkan bahwa perlindungan itu hanya tercover sangat sedikit sekali. Dulu ada tsunami, ada bencana alam, gempa bumi, rata-rata yang terlindungi itu hanya 5%. Nah, kita sekarang pada saat terjadi ledakan, potensi ledakan PHK, kepemilikan daripada jaminan hari tua ini menjadi buffer ya, dari buffer bagaimana hampir semua membutuhkan buffer tersebut untuk mendapatkan tadi apakah itu manfaat dalam bentuk tunai kita sebut sebagai jaminan hari tua ataupun bentuk lainnya atau terjadi faktor risiko. Nah, ini mungkin yang mungkin perlu disadari oleh kita semua bahwa negara hadir melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini berlaku bagi kita semua di usia penting. Coba kita lihat data apa yang kita lakukan selama 4 periode ini. Kita lihat datanya. Nah, mungkin kita bisa lihat selama 4 bulan ini pelayanan kita di tiap-tiap lokasi terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, ini mungkin apa yang sudah kita lakukan di kanal-kanal layanan kita, apakah yang sifatnya digital atau di kantor cabang, kita mengantisipasi peningkatan yang kita sebut namanya klaim terhadap jaminan hari tua. Data bisa dilihat langsung di posisi bulan Juni tercatat sampai 264.000. Memang belum terjadi ledakan karena memang kalau kita sekarang terjadi putus kontrak, pastinya kita memerlukan waktu 1 bulan untuk mengajukan klaim jaminan hari tua. Mungkin yang perlu kita cermati juga, siapa sih mereka yang datang ke kantor kami untuk mendapatkan pelayanan publik khususnya tentang klaim JHT? Ini rata-rata manusiaannya. Dan mereka semua adalah anak-anak muda yang usianya masih di bracket 25 sampai 30 tahun. Jadi semua di usia produktif atau di bawah 40 tahun. Nah, ini cerminan pelayanan kita. Sampai hari ini di posisi bulan Juli, kita lihat sudah terjadi 2 kali daripada kapasitas pelayanan yang kita miliki di bulan lalu. Jadi memang setiap customer service kita di tiap lokasi, kapasitas kita sekarang rata-rata sudah memberikan pelayanan 2-3 kali, khususnya Jawa Barat dan DKI ya. Tiap orang, tiap CS, melayani yang tadinya hanya 15 orang per hari, kita harus siap melaksanakan memberikan pelayanan sampai dengan 45-50 orang per hari, khususnya di Jawa Barat dan DKI. Nah, jadi yang kami sebut tadi pelayanan publik, kita harus siap memberikan suatu solusi atau kemudahan bagi masyarakat, bagi peserta yang memang sangat membutuhkan. Apa wujud kehadiran tadi? Nah, kita sekarang mungkin bisa kita lihat sendiri di slide berikutnya, kembali lagi kepada profil ya, siapa mereka. Yang paling penting di sini saya ingin mau menyebutkan bahwa PHK ini tidak identik tercatat di dalam ini kita. Karena data yang di sini yang saya lihat ada kebanyakan mereka bukan sebagai ter-PHK, tetapi mereka tercatat sebagai mengundurkan diri. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa, bagian besar itu mungkin 80% bukan sebagai ter-PHK, justru sebagai mengundurkan diri. Ini profil yang kita miliki. Dan sebagian besar mungkin kita bisa lihat juga adalah tadi ya, di usia muda,
dan perusahaan menengah. Nah, ini mungkin yang kita harus cermati, apa langkah-langkah dari kita semua sebagai bagian dari ekosistem memberikan solusi supaya mewujudkan SDM unggul. Jadi bukan hanya semata-mata kita memberikan pelayanan publik, kami juga menyiapkan langkah-langkah apa yang selanjutnya kita bisa mewujudkan SDM unggul. Nah, itu bagian daripada komprehensif pelayanan publik. Oke, mungkin kembali selanjutnya, tadi kita sudah lihat foto-fotonya, ini hanya mau mencerminkan kembali bahwa hal yang penting, sangat penting yang kita fokuskan saat ini adalah pada saat masa pandemi adalah keselamatan kita semua. Ada protokol kesehatan, ada regulasi, kita sangat memperhatikan keselamatan peserta yang datang ke lokasi kami, kita harus memperhatikan physical distancing, kita harus memperhatikan protokolnya, kita juga memperhatikan yang kita sebut keselamatan kita semua di sini. Jadi sekarang CSO kita ini bisa melayani di back office, bahkan pada saat working from home, mereka juga bisa melayani di rumah. Nah, jadi sekarang tentunya pelayanan inilah protokol ini yang semua kita siapkan. Mungkin kembali lagi kita berikutnya yang paling penting adalah yang mau saya sampaikan, apa sih yang sudah kita lakukan terhadap langkah-langkah. Tadi juga kita tahu ini kemudahan ini adalah kita bisa lakukan di mana saja untuk mendapatkan pelayanan. Pada saat pandemi tidak perlu datang ke kantor kami, kita berikan kemudahan, ada layanan digital kami, tinggal melalui gadget masing-masing bisa langsung akses untuk mendapatkan kapan itu bisa dilayani. Tapi tentunya kita sadari tidak semua peserta kita mempunyai perangkat yang mungkin istilahnya signalnya mungkin kurang baik, mungkin juga pulsanya kurang tidak banyak. Jadi kita